Halo teman-teman, video ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya yang membahas tentang latihan soal penalaran umum. Mungkin buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton dulu ya. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita bahas soal nomor 11. Nih, nomor 11 kita baca premis-premisnya terlebih dahulu. Kita pahamin kalimatnya baik-baik. Sebagian karyawan tidak mau mengikuti perubahan. Semua yang tidak mau mengikuti perubahan menghambat kemajuan. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan mana yang paling tepat? Oke, sebenarnya dari opsi-opsinya ini tuh udah kelihatan banget. Oke, langsung aja kita analisis opsinya satu persatu, mulai dari opsi A. Sebagian karyawan tidak menghambat kemajuan. Nah, ini tuh kurang sesuai ya guys. Nah, sebenarnya ini ada yang sama, jadi bisa kita coret gitu loh. Ini ada yang sama, jadi kalau menurut aku jawabannya itu yang awalan dan yang akhiran. Oke, kita coba analis opsi yang B. Ini kita tandain dulu, opsi yang A ini kurang sesuai. Opsi yang B, sebagian yang menghambat kemajuan adalah karyawan. Nah, kira-kira gimana nih? Yap, bener banget ini sesuai. Kenapa bisa sesuai? Karena si premisnya itu ngomong, sebagian karyawan tidak mau mengikuti perubahan. Nih, berarti si semua yang gak mau mengikuti perubahan itu menghambat kemajuan. Berarti ada sebagian karyawan yang menghambat kemajuan, kayak gitu. Sebagian karyawan menghambat kemajuan, kayak gitu. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Coba kita analisis opsi yang C. Sebagian yang tidak mau mengikuti perubahan bukan karyawan. Nah, ini kurang sesuai sama si konteksnya ya guys. Terus opsi yang D, sebagian yang menghambat kemajuan bukan karyawan. Nah, ini juga kurang sesuai sama si konteksnya. Karena kan di konteks ini kan kita intinya lagi bahas tentang karyawan, inget ya. Karyawan yang menghambat kemajuan gitu. Oke, kita coba analisis opsi yang E. Sebagian yang bukan karyawan menghambat kemajuan. Nah, ini tuh juga kurang sesuai. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Nih, apakah jawaban kalian benar? Next, kita bahas soal nomor 12. Kita pahami premisnya baik-baik. Tidak ada air danau yang airnya aman untuk diminum. Beberapa danau airnya berwarna kuning. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah, nah kalau kita pahamin, nih yang atas ini, premis yang atas, tidak ada air danau. Berarti semua air danau nggak aman airnya buat diminum. Tidak ada air danau berarti semua air danau airnya nggak aman untuk diminum. Dengan kata lain kayak gitu ya. Di sini aku tulis. Nih, kira-kira apa guys? Kalian udah nemu belum jawabannya? Oke, coba kita cek opsi yang A. Beberapa air yang aman untuk diminum berasal dari danau. Nah, ini kelihatan salah banget. Kenapa bisa salah? Karena jelas-jelas dia ngomong kalau semua air danau itu nggak aman untuk diminum, kayak gitu. Terus opsi yang B, beberapa yang airnya berwarna kuning tidak aman untuk diminum. Nah, ini nih sesuai banget nih. Kenapa bisa sesuai? Karena beberapa air yang berwarna kuning itu termasuk si danau, sedangkan danau itu airnya nggak aman untuk diminum. Jadi beberapa yang airnya berwarna kuning nggak aman untuk diminum. Paham kan guys kalian? Oke, kita langsung bahas opsi yang C. Semua danau airnya berwarna kuning dan aman untuk diminum. Nah, ini jelas-jelas salah karena si premisnya ngomong semua air danau itu nggak aman untuk diminum dan hanya beberapa yang berwarna kuning kayak gitu. Terus opsi yang D, beberapa air danau berwarna kuning aman untuk diminum. Ini juga salah karena air danau itu nggak aman. Terus opsi yang E, beberapa air danau tidak aman untuk diminum. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kegocek juga sama si opsi yang E, tapi yang lebih sesuai adalah opsi yang B gitu, karena di sini tuh menyertakan air yang berwarna kuning tidak aman untuk diminum kayak gitu. Jadi opsi yang B itu lebih menyertakan si kata-kata berwarna kuning gini gitu loh, karena si berwarna kuning itu termasuk bagian dari danau kayak gitu. Jadi opsi yang E ini kurang sesuai dan yang paling sesuai adalah opsi yang B. Semoga kalian paham. Oke, kita bahas soal nomor 13. Kita baca premisnya terlebih dahulu. Jika ingin lulus ujian nasional, si Joko ini harus belajar dan berdoa. Saat ini Joko lulus ujian nasional. Nah, ini tuh cukup familiar ya guys, kalimatnya kayak gini. Jadi itu pakai si rumus yang kayak gini loh. P maka Q, terus di sini ya P. Jadi kesimpulannya apa guys? Yap, bener banget kesimpulannya itu Q. Maka dari itu kita cari opsinya yang mengandung kesimpulan Q ini. Terus coba kita analisis opsinya satu persatu. Opsi yang A, Joko telah berdoa supaya lulus ujian. Gimana nih? Nah, jadi opsi yang ini tuh kurang sesuai. Kenapa sih kurang sesuai? Karena di sini tuh ada kata-kata supaya lulus. Supaya lulus di sini tuh kenapa bisa salah? Karena dia tuh menandakan bahwa si Joko ini belum lulus ujian gitu. Terus opsi yang B, Joko telah belajar dan berdoa.
Nah, ini nih opsi yang paling sesuai, yaitu opsi yang B. Saat ini, nih ada kata-kata saat ini, Joko lulus ujian nasional. Berarti si Joko ini telah belajar dan berdoa. Segampang itu guys, kan langsung nemu jawabannya. Terus kita coba lihat opsi yang C. Joko telah belajar agar lulus ujian. Nah, ini sama kayak si opsi yang A. Salah, karena dia tuh seolah-olah si Joko belum lulus, sedangkan saat ini si Joko udah lulus, kayak gitu. Terus opsi yang D, Joko belajar dan berdoa jika ada ujian nasional. Ini juga kurang sesuai. Opsi yang D, Joko belajar dan berdoa karena ujian. Ini juga kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai adalah opsi yang B, Joko telah belajar dan berdoa. Kalian pasti paham kan guys? Next kita bahas soal nomor 14. Kita baca premisnya ya, kita harus perhatikan kalimatnya. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Simpulan yang paling tepat adalah, nah ini tuh, kita tuh pakai yang kayak gini loh guys, P maka Q, terus Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah jeng 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 P maka R, kayak gitu guys. Kalian pasti udah familiar lah ya pakai rumus ini. Itu namanya sih silogisme. Aku tulis di sini silogisme, kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya analisis opsinya satu persatu. Coba kita analisis opsi yang A. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat. Nah, ini salah karena dia tuh cuman mengulang si premis yang pertama doang. Ini tuh kita nentuinnya kayak gini aja guys. Kita bisa coret yang sama. Jadi jawabannya itu, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, berarti si siswa ini bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita bisa langsung aja ya cari opsi yang kayak gitu. Oke, kita bahas opsi yang B. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini tuh juga salah. Kayak ini tuh jawaban opsi B kayak ngaco banget, kayak gak sesuai sama si silogisme ini. Pokoknya kita tuh patokannya sama silogisme ini. Langsung aja kita bahas opsi yang C. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler ditiadakan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa hampir kegocek ya guys. Kita tuh bedanya di sini, ditiadakan. Padahal si ekstrakurikuler itu bisa diikutin sama siswa. Jadi opsi yang C ini masih kurang sesuai. Next kita bahas opsi yang D. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Nah, ini gimana guys menurut kalian? Ya, benar banget. Jadi opsi yang D ini benar. Kenapa bisa benar? Karena nih aku tandain ya di sini. Jadi, nih siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini dia sebagai si R. Jadi R, terus kenapa R di sini boleh di depan? Karena di sini tuh dia pakai kata hubung jika. Jika itu menandakan bahwa si ada kejadian P-nya ini loh, si ini. Bentar aku ganti warna. Ada kejadian ini, si guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Jadi kalau kita balik itu kayak gini, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, si siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kayak gitu. Jadi ini sama aja kayak P maka R. Jadi jawaban yang D ini benar guys, yay. Terus kita bahas opsi yang E. Kenapa sih opsi yang E ini bisa salah? Nilai siswa banyak yang meningkat jika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini tuh salah. Kenapa sih bisa salah? Next kita bahas opsi yang E, yaitu nilai siswa banyak yang meningkat jika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini tuh bisa salah. Kenapa sih opsi yang E ini tuh salah? Karena, nah, ini tuh gak sesuai sama si simpulan P maka R. Oke guys, langsung aja kita bahas soal nomor 15. Kita pahamin premisnya baik-baik. Semua dokter berjas putih, maksudku dokter ya, dokter berjas putih membawa stetoskop. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Berarti dengan kata lain, semua dokter berjas putih ini nggak ada yang kerja di puskesmas. Si semua dokter ini kan berjas putih, terus membawa stetoskop. Terus premis yang kedua dia ngomong, tidak ada orang yang membawa stetoskop. Berarti semua orang yang membawa stetoskop ini, kalau tidak ada berarti kata lainnya itu semua ya. Semua yang membawa stetoskop ini tuh nggak ada yang bekerja di puskesmas. Jadi kata lainnya itu semua dokter ini nggak ada yang kerja di puskesmas. Coba ya kita analisis opsinya satu persatu. Tapi sebelum itu aku mau coba tulis kata lain dari yang dimaksud si premis ini. Yang dimaksud dari si premis ini tuh apa sih? Berarti semua dokter nggak ada yang kerja di puskesmas. Nah, kayak gini guys. Coba kita analisis opsi yang A. Ada dokter yang berjas putih dan bekerja di puskesmas. Ini salah karena semua dokter ini tuh nggak ada yang kerja di puskesmas. Terus opsi yang B. Tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Nah, ini nih guys, yang paling sesuai dari kata lain yang si ini nih.
Itu kata lain dari si ini. Nah, opsi yang B ini sesuai banget sama si premis ini, bahwa dia tuh menyatakan tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih, kayak gitu, sesuai sama si premis. Lanjut opsi yang C, ada dokter yang dan bekerja di puskesmas. Nah, ini tuh juga salah karena sih semua dokter itu nggak ada yang kerja di puskesmas. Terus opsi yang D, ada dokter yang tidak bekerja di puskesmas dan memakai jas putih. Nah, ini tuh juga salah karena dia tuh hanya menyatakan sebagian. Kalau di sini kan yang benar itu kan kita harus menyatakan semua sesuai sama si premisnya ini. Dia ngomong kalau semua dokter berjas putih nggak ada yang kerja di puskesmas, kayak gitu. Jadi opsi yang D ini kurang sesuai karena hanya menyatakan sebagian. Dan next kita bahas opsi yang E. Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Nah, ini tuh salah. Kenapa bisa salah? Nah, ini tuh maksud dari si premis ini, dia ngomong kalau semua dokter yang kerja di puskesmas pakai jas putih gitu. Di sini aku tulis dulu ya, guys. Nah, jadi opsi yang E ini salah karena si premisnya ngomong bahwa semua dokter nggak ada yang kerja di puskesmas. Sedangkan opsi yang E dia ngomong semua dokter yang kerja di puskesmas, berarti menyebutkan ada dokter, bahwa semua dokter ini kerja di puskesmas gitu. Jadi ini tuh nggak sesuai sama si premis, gitu aja ya, guys. Oke, intinya dia tuh opsi yang E nggak sesuai sama si premis inilah ya, guys. Oke, kita bahas soal nomor 16. Kita pahamin premisnya baik-baik. Imas senang membuat kue. Ia menjual kue di rumah setiap hari. Dila juga menjual kue setiap hari, tetapi tidak senang membuat kue. Simpulan yang paling tepat adalah... Nah, coba kita tulis dulu satu persatu. Jadi tuh, si P ini tuh senang membuat kue. Premis yang Q-nya itu menjual kue setiap hari. Dengan kata lain, kita tuh pakai rumus yang kayak gini, guys. P atau Q, terus yang keduanya itu lingkaran P. Jadi kesimpulannya apa, guys? Ya, bener banget, kesimpulannya adalah Q. Jadi kita cari yang kesimpulannya itu mengandung Q ini, guys. Coba ya kita pahamin baik-baik. Jadi si Mima sama Dila itu intinya dia tuh menjual kue setiap hari, tapi si Dila ini tidak senang membuat kue. Berarti kita tuh cari yang sama aja, alias si Mima dan Dila ini menjual kue setiap hari, kayak gitu, guys. Coba deh kita analis opsinya yang mengandung Mima dan Dila ini menjual kue setiap hari. Ternyata setelah kita baca ada di opsi E. Oke, jadi yang paling benar adalah opsi yang E. Mima dan Dila setiap hari menjual kue. Nah, ini bener banget karena sesuai sama si premis. Nih, premis yang ngomong Mima menjual kue setiap hari. Dila juga menjual kue setiap hari. Nah, maka dari itu opsi yang E sesuai banget. Coba kita analisis opsi-opsi lainnya. Opsi yang A, Mima dan Dila senang membuat kue di rumah. Nah, ini salah banget. Nah, ini itu salah karena si Dila di sini di premisnya ngomong si Dila ini nggak senang membuat kue. Jadi opsi yang A salah. Opsi yang B, Mima dan Dila senang membuat kue di rumah setiap hari. Nah, ini salah karena si Dila kan nggak senang membuat kue, kayak gitu aja ya, guys, simpelnya. Terus opsi yang C, Mima dan Dila menjual kue di rumah setiap hari. Nah, opsi yang ini juga salah karena di sini tuh nggak dijelasin ya si Dila ini menjual kuenya di rumah atau enggak, cuman si Mimanya doang yang dijelasin kalau dia tuh jualannya di rumah. Jadi tuh opsi yang C tuh kurang menggambarkan keseluruhan dari si Mima sama Dila, kayak gitu. Intinya tuh kita cari yang sama yang ada di Dila sama si Mima, kayak gitu. Coba ya opsi yang D ini, Mima dan Dila menjual kue di rumah. Nah, opsi yang D ini juga salah karena cuma si Mima yang dijelasin kalau dia tuh jualan kuenya di rumah, si Dila nggak dijelasin, kayak gitu. Oke ya, guys, jadi paling benar adalah opsi yang E. Lanjut, kita bahas soal nomor 17. Kita pahamin premisnya baik-baik. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan di pakaian dinas lapangan. Simpulan mana nih yang paling tepat? Oke, coba ya kita bedah opsinya satu persatu. Tapi sebelum itu kita pahamin dulu nih, ini tuh termasuk apa sih? Oke, jadi ini tuh termasuk silogisme. Kita bedah dulu, P-nya itu yang mana? P-nya itu yang ini, diadakan pada hari Minggu. Diadakan pada hari Minggu. Kenapa sih bisa sih diadakan pada hari Minggu? Karena dia tuh diawalin sama kata jika. Jika diadakan pada hari Minggu, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Jadi, si Q-nya adalah, ya bener banget, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Intinya kalau dia diawalin sama kata jika, berarti dia itu P duluan gitu ya, guys. Terus R-nya mana nih? R-nya ya ini bener banget, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan.
Oke, jadi ini tuh gimana guys kesimpulannya yang udah dibahas di soal sebelumnya itu P maka Q, Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kita cari kesimpulannya yang mengandung P maka R. Berarti kalau kita lihat dari sini, berarti jika kegiatan diadakan pada hari Minggu, maka si siswa pakai pakaian dinas lapangan, kayak gitu. Oke, kita coba lihat opsi yang A. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Nah, ini opsi yang A kurang sesuai. Terus lanjut opsi yang B. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Kenapa sih opsi yang B ini bisa benar? Karena dia tuh kayak ekuivalensi. Ekuivalensi dari P maka R yaitu lingkaran R. Aduh, gak muat guys, dari ulang. Lingkaran R maka lingkaran P, kayak gitu. Jadi dia itu yang B bisa benar karena dia tuh mengandung ekuivalensi dari si ini gitu. Jadi dia tuh jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, berarti dia tuh lingkaran R, maka kegiatan ekstrakurikuler ini tidak diadakan pada hari Minggu, dia tuh lingkaran P. Nah, ini tuh benar ya, sesuai. Terus kita bahas opsi yang C. Kenapa sih opsi yang C ini bisa salah? Nih, jika kegiatan ekstrakurikuler ini tidak dilakukan di luar ruangan, berarti dia itu apa? Lingkaran Q. Kita tulis dulu di sini. Lingkaran Q berarti terus siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, lingkaran Q, lingkaran R. Nah, ini tuh nggak sesuai. Terus opsi yang D, kenapa bisa salah? Jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari Minggu. Nah, ini tuh juga salah karena dia tuh kebalik gitu ya guys. Si opsi yang D ini tuh dia R dulu, baru gitu, kebalik gitu ya guys. Terus opsi yang E, kenapa bisa salah? Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, kegiatan tersebut tidak diadakan pada hari Minggu. Nah, opsi yang E ini tuh Q dulu, maka lingkaran P. Nah, itu salah. Jadi yang paling sesuai yaitu yang B, karena dia tuh mengandung ekuivalensi dari P maka R, yaitu ekuivalensinya negasi R maka negasi P, kayak gitu. Oke, next kita bahas soal nomor 18. Nah, kelihatannya sekilas ini tuh soal nomor 18 cukup rumit ya guys, tapi ya coba kita bedah satu persatu ya. Menjelang liburan sekolah, si Budi ini berencana mengikuti beberapa lomba yang diadakan pada saat liburan. Nah, ini intinya tuh mulai dari si jika ini. Aku tandain ya, jika Budi memenangkan lomba merakit robot, dia akan dapat kursus gratis selama 3 bulan. Berarti ini sih mulainya dari jika. Terus jika Budi menang lomba lukis, dia akan dapat nilai uang 2 juta. Terus pada saat liburan ternyata si Budi nggak dapat kursus gratis ataupun dia nggak dapat nilai uang 2 juta gitu. Simpulannya apa nih yang paling tepat? Oke. Pertama-tama kita lihat dulu nih premis-premisnya tuh ada apa aja sih, kita tulis satu persatu. Kita mulai dari yang P. P itu berarti Budi memenangkan lomba merakit robot. Terus Q-nya itu dapat kursus gratis selama 3 bulan. Lanjut R-nya, kita cari R-nya. R-nya berarti memenangkan lomba lukis. Berarti S-nya itu dia dapat uang senilai 2 juta. Oke, dari premis-premis ini kita bisa menyimpulkan rumus yang dipakai gitu. Yang pertama itu P maka Q, dia menyebutkan P maka Q, terus R maka S. Ternyata sini dia ngomong pada saat liburan Budi tidak mendapatkan kursus gratis robotik selama 3 bulan atau uang senilai 2 juta rupiah. Berarti di sini tuh dia ngomong lagi tidak mendapatkan kursus gratis. Kursus gratis berarti negasi Q. Terus atau dia tuh gak dapat nilai uang 2 juta rupiah, berarti negasi S. Terus kesimpulannya apa nih guys? Ya bener banget, kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R, kayak gitu. Coba nih kita cari opsinya yang mengandung negasi P atau negasi R. Kita coba bedah opsi yang A. Budi memenangkan lomba merakit robot atau lomba lukis. Nah, ini salah karena dia tuh gak menang gitu ya guys. Terus opsi yang B itu Budi tidak memenangkan lomba merakit robot tetapi memenangkan lomba melukis. Nah, ini tuh juga salah karena si Budi ini gak menang lomba rakit robot maupun lomba lukis, kayak gitu. Terus opsi yang C, Budi tidak memenangkan lomba lukis tetapi memenangkan lomba merakit robot. Nah, ini juga salah. Intinya tuh si Budi tuh gak menang lomba lukis maupun lomba rakit robot, kayak gitu. Terus opsi yang D, Budi tidak jadi mengikuti lomba pada saat liburan sekolah. Nah, ini gak relevan sama si premisnya. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan nih sisa satu jawaban. Berarti jawaban yang benar adalah opsi yang E. Kita checklist opsi yang E. Budi tidak memenangkan lomba merakit robot atau lomba lukis. Nah, ini sesuai sama si simpulan yang ada di sini. Negasi P atau negasi R. Seperti itu guys. Semoga kalian paham. Kalau kalian gak paham soal ini, kalian bisa aja ya tanya di kolom komentar. Nanti aku akan usaha jawab gitu ya guys.
Oke, kita udah mau selesai nih guys, yaitu nomor 19. Kita baca premisnya. Sebagian warga RT01 bukan remaja. Semua anggota Karang Taruna adalah remaja. Simpulan yang paling tepat adalah, nah ini biar lebih gampang, aku mau gambar aja ya guys. Sebagian warga RT01 bukan remaja. Berarti ini ada warga RT01. Nah, sebagiannya ini bukan remaja, berarti sebagiannya itu remaja kayak gitu. Terus semua anggota Karang Taruna adalah remaja. Ini Karang Taruna, berarti semua anggota Karang Taruna adalah remaja kayak gitu. Berarti simpulan yang paling tepat adalah, coba kita bedah opsinya satu persatu. Opsi yang A, semua remaja adalah anggota Karang Taruna. Nah, ini kurang sesuai sama si premisnya ya guys. Terus opsi yang B, sebagian warga RT01 adalah remaja. Nah, ini tuh opsi yang B juga kurang sesuai karena dia tuh hanya menyatakan satu premis yang ini aja loh, cuman bilang menyatakan si RT01 aja, si Karang Tarunanya nggak disebutin gitu. Terus opsi yang C itu, sebagian warga RT01 bukan anggota Karang Taruna. Nah, ini nih yang paling sesuai, yaitu ada di opsi yang C gitu. Kenapa sih opsi yang C bisa benar? Kan dia ngomong sebagian warga RT01 bukan anggota Karang Taruna. Ya iyalah, dia sebagian warga RT01 bukan Karang Taruna, soalnya kan sebagiannya ini bukan remaja kayak gitu. Sebagiannya ini aku tulis aja lah ya di sini, bukan remaja kayak gitu. Lanjut opsi yang D ini, semua warga RT01 bukan anggota Karang Taruna. Nah, ini salah karena si RT01 kan masih ada remajanya gitu ya. Kalau dia ngomong bukan semua warga ini bukan anggota Karang Taruna, berarti isinya bukan remaja semua dong kayak gitu. Sedangkan ini masih ada remajanya kayak gitu. Jadi opsi yang D salah. Lanjut opsi yang E, sebagian remaja bukan anggota Karang Taruna. Nah, ini juga kurang sesuai. Maka dari itu opsi yang paling sesuai adalah opsi yang C. Semoga kalian paham. Yay guys, finally kita udah sampai di nomor 20. Semangat ya guys, satu soal lagi. Langsung aja kita baca premisnya. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Simpulan yang paling tepat adalah, oke, jadi pertama-tama di sini aku mau jelasin dulu maksud dari si premis yang atas ini apa sih? Tidak ada hutan lindung. Berarti tidak ada itu kata lain dari semua. Berarti semua hutan lindung di Pulau A ini nggak ada yang mengalami kebakaran. Aku mau tulis dulu ya guys di sini, nanti aku percepat. Oke guys, ini udah aku tulis semua. Berarti kata lain dari si premis yang ini adalah semua hutan lindung di Pulau A nggak ada yang mengalami kebakaran. Nah, terus premis yang bawahnya, beberapa hutan di Pulau A, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Nah, kira-kira apa nih guys simpulan yang paling tepat? Coba kalian bisa jawab dulu, kalian bisa pause dulu video ini. Nah, sebenarnya jawabannya udah kelihatan banget ya guys di depan mata. Oke, langsung aja kita cek opsinya satu persatu. Coba kita bedah opsi yang A. Beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Nah, ini kurang sesuai alias ini opsi yang A salah. Kenapa bisa salah? Karena kan dia ngomong semua hutan lindung di Pulau A nggak ada yang mengalami kebakaran. Terus beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Berarti tidak ada hutan lindung atau tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran kayak gitu. Nah, tadi yang udah aku ucapin kira-kira barusan banget ada di opsi mana ya guys? Yap, benar banget ada di opsi yang E. Jadi yang paling benar ada di opsi yang E. Tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Seperti itu guys. Nah, di sini aku mau jelasin kenapa sih yang benar ini bisa yang E. Pertama-tama dia ngomong semua hutan lindung di Pulau A nggak ada yang mengalami kebakaran. Terus beberapa hutan lindung ini, beberapa ini adalah kawasan wisata kayak gitu. Berarti tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran karena dia tuh termasuk ke dalam si hutan lindung di Pulau A kayak gitu. Paham ya guys? Terus kita coba analisis opsi yang B. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah wisata. Nah, ini salah karena tuh kawasan wisata ini nggak mengalami kebakaran. Lanjut opsi yang C, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Nah, ini salah. Kenapa bisa salah? Karena sekali lagi intinya tuh tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran. Sedangkan dia ngomong di sini hutan lindung, beberapa hutan lindung mengalami kebakaran kayak gitu. Berarti ini salah. Terus opsi yang D, kenapa bisa salah juga? Tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Nah, ini salah. Jelas-jelas di premisnya dia ngomong beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Pokoknya ini tuh kesalahannya udah terlihat jelas banget karena dia tuh benar-benar gak sesuai sama si premis yang atas ini. Jadi yang paling benar adalah opsi yang E gitu.